Cinta yang belum matang berkata, "Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu." Cinta yang matang berkata, "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu." Kelihatannya mirip, tapi dampaknya ke hidup jauh banget bedanya. Nah, cinta simbiotik itu Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini. Semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bro, pernah gak sih lu ngerasa mencintai seseorang sampai titik dimana lu rela mengorbankan apapun? Waktu lu, mimpi lu, bahkan jati diri lu sendiri. Dan anehnya itu sering banget dibungkus dengan kata yang terdengar paling indah, yaitu adalah cinta yang tulus. Padahal ada satu pemikir besar bernama Erich Fromm ya, yang sejak lama ngingetin kita soal satu jebakan berbahaya dalam percintaan. Dia bilang, hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam cinta yang belum matang. Karena menurut Erich Fromm, ada cinta yang kelihatannya menyatu, kelihatannya romantis, kelihatannya penuh pengorbanan, tapi sebenarnya cuma kesatuan simbiotik, ya. Cinta yang lahir bukan dari kekuatan, tapi dari ketakutan. Takut kesepian, takut ditinggal, takut kehilangan. Akhirnya apa? Seseorang menyerahkan dirinya seutuhnya pada pasangannya. Bukan karena cinta yang dewasa, tapi karena gak sanggup berdiri sebagai dirinya sendiri. Dan di titik ini, korelasi dengan judul kita mulai kelihatan nih. Karena di video ini, gue gak mau ngebahas cinta yang cuma bikin kita lengket. Gue mau ngajak lu mikir lebih dalam soal cinta yang walaupun menyatu, tapi tetap dua. Ya, cinta yang gak menghapus jati diri, cinta yang gak menundukkan, cinta yang gak membuat salah satu kehilangan arah hidupnya. Karena percayalah bro, gak semua yang disebut cinta itu sehat, dan tidak semua pengorbanan itu tanda kedewasaan. Nah, gue bakal bahas kayak gituan. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Bro, kita mulai pelan-pelan ya. Erich Fromm kan pernah bilang, cinta yang belum matang berkata, "Aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu." Cinta yang matang berkata, "Aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu." Kelihatannya mirip, tapi dampaknya ke hidup jauh banget bedanya. Nah, cinta simbiotik itu masuk ke kalimat yang pertama tuh. Aku mencintaimu karena aku butuh kamu. Butuh ditemani, butuh diakui, butuh ada yang bikin hidup gak sepi. Nah, itu belum matang. Bukan karena dia membuatmu bertumbuh, tapi karena kamu takut sendirian. Dan di titik ini bro, banyak orang kejebak tanpa sadar. Mereka bilang, aku cinta banget sama dia. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku takut kehilangan kamu gitu. Tapi kalau dia pergi, hidupnya jadi kosong. Takut kalau sendirian. Gak ada yang ngechat, takut gak ada yang peduli, ya. Makanya di cinta simbiotik itu yang berkorban ya, atau yang dikorbankan pertama kali itu bukan harta, tapi diri sendiri ya. Cinta simbiotik itu akan mengorbankan diri kita sendiri. Waktu lu mulai diatur, cara berpikir lu mulai disesuaikan, lingkaran hidup lu pelan-pelan menyempit, semua demi satu orang. Dan anehnya itu sering dianggap romantis. Aku rela ngelakuin apa aja demi kamu. Aku gak butuh siapa-siapa selain kamu. Aku hidup cuma buat kamu. Gitu kan? Kalau kata filsuf Jerman lainnya ya, yang namanya Nietzsche ya. Pernah denger gak? Ada filsuf dari Jerman namanya Nietzsche ya. Dia itu bilang, jika kamu terlalu lama memandang jurang, jurang itu akan balik memandangmu. Ya. Dalam cinta simbiotik, lu terlalu fokus ke satu manusia sampai lu lupa ngelihat diri lu sendiri. Lucunya kalau Nietzsche hidup di zaman sekarang nih, ya mungkin dia bakal nambahin. Dan sambil memandang jurang itu,
Kamu lupa mandi, lupa makan, dan lupa jadi versi terbaik dari diri lu sendiri. Enggak. Nietzsche nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia hidup di zaman sekarang, mungkin dia bakal bilang kayak gitu. Nah itu bro, itu cinta simbiotik ya. Cinta yang menyatu karena takut, bukan karena kuat. Eric Fromm nyebut ya hubungan kayak gini sebagai kesatuan yang belum matang. Kenapa? Karena dua orang di dalamnya tidak berdiri sebagai individu yang utuh. Yang satu nempel, yang satu ditempeli, yang satu bergantung, yang satu dijadikan sandaran hidup. Ya, dan ini penting banget bro. Cinta simbiotik itu sering dibungkus dengan kalimat suci. Aku ikhlas kok, aku bahagia asal dia bahagia, aku nggak masalah kehilangan diriku sendiri. Padahal Fromm tegas banget soal ini. Dia bilang cinta yang membuat seseorang kehilangan identitasnya bukan cinta yang dewasa. Itu cinta yang masih muda, masih kekanak-kanakan, masih cinta monyet ya, versi intelektualnya aja. Kayak anak kecil yang megang mainan baru, takut rusak, takut diambil orang. Akhirnya dipeluk terus tuh, sampai mainannya sendiri nggak bisa bernafas. Kalau filsuf Yunani Aristoteles mungkin bakal nyeletuk kayak gini. Segala sesuatu yang berlebihan, bahkan cinta akan berubah jadi keburukan. Dan iya bro, ya, bahkan cinta pun bisa jadi racun kalau dosisnya salah. Di cinta simbiotik yang terjadi bukan saling menguatkan, tapi saling menghisap. Yang satu menghisap rasa aman, yang satu menghisap validasi. Dan lama-lama dua-duanya capek. Makanya jangan heran banyak hubungan yang katanya cinta banget, tapi isinya drama, cemburu berlebihan, posesif, curiga, dan ketakutan terus-menerus. Karena fondasinya bukan keutuhan, tapi ketergantungan. Dan bro, ketergantungan itu bukan cinta, itu kecemasan yang diberi nama romantis. Makanya di segmen ini gue pengen lu mulai jujur sama diri lu sendiri. Jangan-jangan selama ini lu gak mencintai, tapi takut kehilangan. Dan jangan-jangan yang lu sebut pengorbanan itu sebenarnya alarm bahwa cinta lu sendiri belum matang. Tenang, ini bukan buat nyalahin, ini bukan buat menjustifikasi. Ini tuh buat menyadarkan. Karena di segmen berikutnya kita bakal masuk ke satu kesalahan besar lainnya. Cinta yang kelihatannya heroik di cerita gitu, tapi berbahaya dipraktekkan di dunia nyata. Ya, Romeo and Juliet, Laila dan Majnun. Laila dan Majnun. Kois dan Laila Majnun. Kois Majnun dan Laila. Dan semua cinta tragis yang sering kita kagumi, tanpa sadar kita tiru. Dan di situ bro, banyak orang mulai rusak sampai bilang, aku cuma terlalu cinta aja kayaknya. Bro, jujur aja ya, hampir semua dari kita tumbuh dengan cerita cinta yang kelihatannya indah, tapi kalau dipikir-pikir sekarang nih sebenarnya tragis. Romeo and Juliet, ya, Kois Majnun dan Laila. Cinta yang katanya suci, tapi ujung-ujungnya mati, gila, atau hancur. Dan anehnya cerita-cerita kayak gitu justru dijadikan standar cinta sejati. Padahal kalau Eric Fromm duduk nonton bareng kita, mungkin dia bakal nyeletuk sambil ngelus dagu gitu. Ini bukan cinta dewasa. Ini dua orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena bro, cinta yang matang itu ingin hidup bersama, bukan mati bersama. Kalimat aku rela mati demi kamu kedengerannya puitis, kedengerannya heroik, kedengerannya maskulin gitu ya. Tapi kalau kita jujur, itu bukan tanda cinta dewasa. Itu tanda bahwa hidupmu sendiri belum cukup berarti buat kamu. Kalau kata Albert Camus ya, bunuh diri adalah pengakuan bahwa hidup tidak lagi layak diperjuangkan. Nah, dalam konteks cinta, rela mati demi seseorang itu seringkali bukan keberanian, tapi keputusan yang disamarkan jadi romantisme. Dan bro, di dunia nyata, cinta kayak gini gak bikin hubungan kuat. Yang ada justru bikin salah satu atau dua-duanya pelan-pelan hilang arah, ya. Karena hidup nyata itu beda banget sama novel. Di novel, mati di akhir cerita itu dramatis. Di dunia nyata, mati atau hancur di tengah jalan itu meninggalkan trauma panjang. Ya. Ada seorang filsuf yang pernah bilang,
Orang yang ingin kehilangan dirinya sendiri demi cinta sebenarnya belum pernah menemukan dirinya. Tuh, kejam banget kan? Dan itu kena banget ya. Banyak orang mengira semakin besar pengorbanan, semakin besar cintanya. Padahal Erich Fromm justru bilang kebalikannya. Cinta yang dewasa itu tidak menuntut lenyapnya diri, ya, tapi kehadiran diri yang utuh. Makanya hubungan yang isinya drama terus, putus nyambung, cemburu berlebihan, ancam-ancaman itu bukan karena terlalu cinta, tapi karena terlalu takut kehilangan. Lucunya kalau filsuf zaman dulu hidup sekarang, mereka mungkin heran lihat status-status di media sosial, ya, yang bunyinya kalau dia pergi hidupku selesai. Tanpa dia aku bukan siapa-siapa. Dia segalanya buatku gitu-gitu ya. Mungkin Plato bakal nyeletuk tuh. Tenang bro, kamu masih punya jiwa, akal dan tanggung jawab, kata Plato gitu. Jangan semuanya dilempar ke satu manusia, kata Plato. Masalahnya bro, cinta simbiotik plus romantisme berlebihan itu kombinasi yang berbahaya. Karena orang jadi merasa semakin sakit hubungan ini, semakin dalam cintanya. Padahal sakit yang terus-menerus itu bukan bukti cinta, itu tanda ada yang salah dari fondasinya. Erich Fromm menekankan cinta yang belum matang itu selalu ingin melebur, menyatu total gitu. Bahkan kalau harus mengorbankan logika. Sedangkan cinta yang matang justru menghormati batas. Bukan dingin, bukan cuek, tapi sadar bahwa cinta bukan alasan untuk berhenti bertumbuh sebagai manusia, ya. Makanya bro, jangan jadikan cerita tragis sebagai standar hidup lu. Karena hidup bukan novel dan lu itu bukan tokoh yang cuma ada buat menguatkan plotnya orang lain gitu, ya. Dan di segmen berikutnya kita bakal masuk ke inti pembahasan seperti apa sebenarnya cinta yang matang ini, ya. Cinta yang kata Erich Fromm menyatu tapi tetap dua. Dan di situ bro, banyak orang yang mulai bingung tapi juga mulai tercerahkan. Bro, di titik ini biasanya banyak orang yang mulai garuk-garuk kepala. Bang, gimana sih maksudnya cinta itu menyatu tapi tetap dua? Kok kayak kontradiksi banget gitu. Tenang bro, ini bukan mantra filsafat biar kelihatan pinter. Ini justru inti dari cinta yang sehat dan dewasa. Jadi gini, Erich Fromm itu bilang cinta yang matang itu terjadi saat dua individu yang utuh memilih untuk berjalan bersama. Bukan dua orang yang kosong lalu saling nempel buat nutupin lubang masing-masing. Makanya, Fromm itu tegas banget ya. Cinta yang matang adalah kesatuan yang tetap menjaga keutuhan dua individu, kata dia. Artinya apa? Artinya lu hadir sebagai diri lu sendiri dan dia juga hadir sebagai dirinya sendiri. Bukan versi yang diperkecil, bukan versi yang disesuaikan sampai habis, bukan versi yang takut ngomong jujur, ya. Kita dekat, kita intim, kita berbagi, tapi kita tidak saling mensubordinasi gitu, ya. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang harus selalu ngalah, nggak ada yang harus mengecilkan diri biar yang lain merasa benar. Nggak perlu. Kalau kata Immanuel Kant gitu ya, manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat, tapi sebagai tujuan. Nah bro, dalam cinta yang matang, pasangan itu bukan alat buat mengisi kesepian, bukan alat buat validasi ego, dan bukan alat buat pelarian hidup. Dia itu tujuan, dan lu juga tujuan. Makanya cinta matang itu gak ribet, tapi juga gak lembek. Ada batas, ada prinsip, ada jati diri. Lucunya, banyak orang takut sama konsep ini. Karena mereka mikir kalau gue terlalu jadi diri gue sendiri, nanti dia pergi. Padahal justru kebalikannya bro, cinta yang dewasa gak lari dari keutuhan. Yang lari itu cinta yang bergantung. Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang saling mengisi kekosongan, tapi dua orang yang saling menemani proses individuasi. Ya, bahasanya berat ya. Oke, santai bro ya. Intinya gini, lu berkembang, dia berkembang, tapi arahnya tetap sejalan. Lu punya mimpi, dia punya mimpi, tapi saling mendukung. Lu boleh beda pendapat, dia boleh gak selalu setuju, dan itu tidak mengancam hubungan. Karena fondasinya bukan ketergantungan, tapi kepercayaan dan keutuhan diri. Makanya cinta matang itu jarang ributin hal-hal sepele.
ya. Bukan karena nggak peduli, tapi karena nggak insecure. Nggak gampang cemburu, bukan karena cuek, tapi karena yakin. Nggak posesif, bukan karena dingin, tapi memang karena percaya. Dan bro, ini penting banget. Cinta yang matang tidak ingin menguasai, tidak ingin menaklukkan, dan tidak ingin mengendalikan. Karena cinta bukan soal siapa yang menang. Cinta itu soal dua orang yang sama-sama berdiri tegak. Kalau katanya Lao Tzu ya, Lao Tzu, ini seorang filsuf juga, dia bilang, cinta sejati itu tidak mengikat, ia membebaskan. Dan jangan salah paham, membebaskan bukan berarti lepas tangan. Membebaskan itu artinya lu gak memenjarakan pasangan lu dengan rasa takut lu sendiri. Lu gak menjadikan pasangan sebagai satu-satunya sumber hidup lu. Karena lu tahu kalau suatu hari lu berdiri sendiri, lu tetap utuh. Dan justru dari situ bro, cinta itu jadi kuat, ya. Bro, di segmen ini gue mau ngajak lu ngebayangin sesuatu yang sangat sederhana, yaitu adalah rumah. Rumah yang kokoh itu bukan karena semua bagian nyatu jadi satu bongkahan. Justru karena tiang-tiangnya berdiri terpisah. Ada di pojok kiri, ada di pojok kanan, ada di pojok tengah. Masa pojok tengah? Ada di tengah maksudnya, ya. Misah-misah nih, tiangnya misah-misah. Masing-masing berdiri di tempatnya, masing-masing punya fungsi, dan semuanya saling menguatkan. Nah, ini yang sering gak kita sadari dalam cinta, ya. Banyak orang mikir supaya hubungan kuat, dua orang harus menyatu total. Semua harus aman, semua harus ragam, semua harus satu suara. Padahal bro, kalau semua tiang rumah dikumpulin jadi satu, bangunannya malah ambruk. Semuanya ditaruh di tengah nih tiangnya gitu, itu malah ambruk. Erich Fromm pernah menyinggung ini secara halus, bahwa kesatuan yang sehat itu bukan peleburan ternyata, tapi kerjasama antar bagian yang utuh. Kalau Hannah Arendt ya, mungkin bakal bilang kayak gini, kekuatan lahir dari keberagaman yang mampu bekerja sama, bukan dari keseragaman yang dipaksakan. Nah, dalam cinta juga begitu. Perbedaan itu bukan ancaman, perbedaan itu justru penopang. Masalahnya bro, banyak orang gak kuat sama perbedaan. Ya, beda pendapat dikit langsung dibilang gak cinta. Beda pilihan dikit langsung curiga gitu kan. Padahal rumah yang kokoh ya justru butuh tiang di berbagai arah. Dan ini bukan cuma soal cinta, ini berlaku buat apapun. Ya. Orang, keluarga, lembaga, organisasi, bahkan negara gitu. Apapun yang gak kuat sama perbedaan gak akan pernah kokoh berdiri lama. Lucunya, manusia sering salah paham. Mereka kira seragam itu kuat, padahal seragam itu rapuh. Kalau semua mikir sama, sekali salah arah, semuanya jatuh bareng, ya. Kalau Jon Stewart mulai hidup di zaman sekarang, mungkin dia bakal nyelutuk sambil ngopi itu. Dia bilang, kalau semua orang sepakat tanpa berpikir, yang terjadi bukan harmoni, tapi kebodohan massal. Tuh, kebodohan massal gitu. Nah, dalam cinta, kalau salah satu harus mengalah, selalu menyesuaikan, selalu menekan dirinya gitu. Ya, salah satu pihak selalu mengalah nih. Itu bukan kekokohan ya, itu keletihan yang ditunda. Tapi bro, lu jangan salah juga. Beda-beda tapi lembek semua juga bukan solusi. Ya, tiang rumah itu beda tapi tetap kuat. Punya struktur, punya batas, punya fungsi. Kalau tiangnya rapuh, mau beda atau sama tetap ambruk gitu. Makanya cinta yang matang itu bukan soal sama atau beda, tapi soal sama-sama kuat. Lu berdiri di posisi lu, dia berdiri di posisinya, dan kalian sepakat buat saling menopang, bukan saling menarik, bukan saling menjatuhkan, dan bukan saling mengontrol. Kalau kata Marcus Aurelius, yang membuat sesuatu kokoh itu bukanlah keseragaman, melainkan keselarasan, ya. Dan keselarasan itu datang dari kedewasaan, dari kemampuan menerima bahwa orang lain bukan perpanjangan dari kita, gitu. Orang lain itu bukan perpanjangan dari diri kita.
Dia adalah manusia utuh, punya pikiran, punya kehendak juga, punya jalan hidup juga. Dan justru di situ bro, cinta jadi kuat. Karena kalau lu gak lagi takut sama perbedaan, lu gak lagi butuh menaklukkan, lu gak lagi sibuk menjaga agar dia gak berubah, lu fokus memperkuat diri lu dan dia memperkuat dirinya. Dan tanpa sadar ya, bangunan itu berdiri kokoh ya. Sebelum gue lanjut ke segmen selanjutnya, gue mohon maaf banget karena banyak banget bahasa-bahasa filsafat di dalam video ini ya. Dan gue gak berharap video ini rame sih, tapi ya setidaknya gue udah menyampaikan. Terus di segmen berikutnya kita bakal turun ke realitas sehari-hari. Cinta yang sehat itu kelihatan dari satu hal sederhana. Apakah dia memperdayakan hidup lu atau malah mengacaukan hidup lu? Nilai lu, fokus lu, mental lu, arah hidup lu di situ bro. Jawabannya biasanya jujur banget kalau kita berani ngaku ya. Bro, di segmen ini gue gak mau teori yang terlalu tinggi. Gue mau ngajak lu jujur sama hidup lu sendiri. Coba nih lu inget-inget, sebelum lu jatuh ke hubungan ini, lu itu siapa? Lu pinter, lu fokus, lu punya mimpi, lu punya arah ya. Terus setelah pacaran pelan-pelan berubah. Waktu habis buat mikirin dia, energi habis buat drama, pikiran penuh kecemasan, tidur gak tenang. Dan yang paling sering kejadian, prestasi turun, nilai anjlok ya, kerjaan berantakan, target hidup kabur entah kemana. Tapi lucunya bro, semua itu sering dibela dengan satu kalimat, gak apa-apa yang penting cinta gitu ya. Padahal Erich Fromm tegas banget soal ini. Dia bilang cinta yang sejati adalah tindakan aktif yang menumbuhkan kehidupan ya. Perhatiin kata kuncinya, menumbuhkan kehidupan, bukan menggerogoti, bukan menguras, dan bukan bikin kacau. Ini harus lu pahami ya. Kalau cinta bikin hidup lu makin sempit, itu bukan cinta matang, itu ketergantungan emosional. Kalau cinta bikin lu kehilangan fokus, itu bukan pengorbanan mulia, itu tanda lu belum utuh ya. Kalau katanya Viktor Frankl, hidup yang kehilangan makna akan mencari pelarian. Dan seringkali bro ya, hubungan yang gak sehat itu bukan cinta, tapi pelarian dari kekosongan diri. Makanya banyak orang jadi pecandu, bukan cuma narkoba atau alkohol ya, tapi kecanduan perhatian, kecanduan validasi, dan kecanduan ditemani. Dan ini bahaya, karena ketika sumber kebahagiaan lu cuma satu orang, hidup lu jadi rapuh. Sekali dia berubah, lu hancur. Sekali dia pergi, lu kehilangan arah. Cinta yang matang gak kayak gitu. Cinta yang matang itu justru bikin lu lebih disiplin, lebih fokus, lebih tenang. Bukan karena pasangan lu sempurna, tapi karena hubungan lu itu tidak mengganggu pusat hidup lu. Seneca mungkin bakal bilang sambil senyum tipis, cinta yang bikin hidup kacau itu bukan takdir, itu pilihan yang salah. Dan bro, ini bukan soal siapa yang salah, ini soal kedewasaan. Kalau hubungan lu bikin lu jadi versi yang lebih lemah, itu alarm. Kalau hubungan lu bikin lu stres berkepanjangan, itu tanda. Kalau hubungan lu bikin lu kehilangan kontrol diri, dan itu peringatan ya. Cinta yang sehat itu tidak menuntut lu hancur dulu baru diterima ya. Cinta yang sehat tidak bikin lu harus mengorbankan masa depan demi kenyamanan sesaat. Makanya Erich Fromm pernah bilang, cinta itu keterampilan, bukan sekedar perasaan. Dan keterampilan itu butuh latihan, butuh kesadaran, butuh kedewasaan ya. Bro, kalau hari ini lu ngerasa hidup lu kacau sejak jatuh cinta ya, jangan bangga ya. Itu bukan bukti cinta besar, itu bukti cinta lu belum matang. Tenang, ini bukan vonis, ini undangan buat bertumbuh ya. Carilah cinta yang membesarkan, bukan yang mengkerdilkan. Bro, kalau lu dengerin dari awal sampai titik ini, sekarang satu hal yang harusnya mulai jelas. Tidak semua yang terasa dalam itu sehat, dan tidak semua pengorbanan itu tanda kedewasaan. Cinta yang matang tidak meminta lu hancur dulu baru dianggap tulus. Cinta yang matang tidak menuntut lu kehilangan jati diri demi mempertahankan hubungan.
Erich Fromm bilang cinta yang dewasa itu menyatukan dua pribadi yang utuh, bukan melebur dua orang yang sama-sama takut kesepian. Makanya bro, jangan cari cinta yang bikin lu lupa sama diri lu sendiri atau siapa diri lu. Jangan bangga kalau lu rela kehilangan segalanya demi satu manusia. Karena cinta sejati tidak membuat lu mengecil. Cinta sejati membesarkan hidup lu. Cinta yang sehat membuat lu lebih disiplin, lebih fokus, lebih bertanggung jawab dan pada hidup lu sendiri. Ya, bukan karena pasangan lu menuntut, tapi karena cinta itu sendiri memberdayakan. Kalau hari ini lu sedang berada di hubungan yang bikin lu lelah, bikin lu cemas, bikin lu kehilangan arah, berani jujur itu langkah pertama. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menyelamatkan diri lu sendiri. Karena bro, dua orang yang utuh akan membangun cinta yang kokoh, tapi dua orang yang sama-sama kosong hanya akan saling menggantung sampai salah satunya jatuh. Ya. Dan sebelum gue tutup, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat lu renungkan di video kali ini. Apakah hubungan yang sedang lu jalani hari ini membuat lu bertumbuh atau justru pelan-pelan menghilangkan diri lu sendiri? Gak perlu dijawab sekarang, cukup jujur dalam hati aja. Gitu. Kalau lu mau jawab ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena jawaban itu akan menentukan arah hidup lu ke depan. Dan gue tutup dengan satu kalimat atau quotes terakhir di video kali ini. Cinta yang matang tidak membuatmu kehilangan diri. Dia membuatmu pulang pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke, gue rasa segitu aja. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pujaan cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.